Halo Sobat Berkelana, kembali lagi bersama aku Amelia di podcast kesayangan kamu. Dan mungkin podcast kali ini agak berbeda ya dari biasanya, karena kalau biasanya kita bertemu via suara, sekarang itu agak spesial ya. Jadi episode kali ini kita bertemu via video gitu. Di episode ketiga kali ini tentunya ini lebih spesial ya. Nah, dengan podcast yang spesial, tentunya kita bakal kedatangan tamu yang spesial juga. Spesial untuk sharing-sharing pengalamannya bersama kita semua untuk mengetahui apa sih sebenarnya kelebihan dari komunikasi kayak gitu. Yuk ikutin terus. Kali ini aku udah sama narasumber aku, dan kebetulan narasumber ini temen aku sendiri. Dia juga ada di bidang komunikasi kayak gitu. Hai, Halo. hai. Aku buka masker dulu ya. Boleh. Nah, karena sekarang masa pandemi COVID-19, kita itu harus benar-benar menjaga imun kita gitu ya. Jangan deh coba-coba keluar hanya untuk sekedar main, dan walaupun emang kita ketemu kayak Bener banget gini, sih, bener banget. iya, kita tuh harus tetap pakai masker gitu ya. Iya. Dan jangan lupa juga untuk jaga jarak, mencuci Iya. tangan, Iya. dan jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer juga kalau keluar. Penting banget gitu. Nah, sekarang kenalan dulu nih sama narasumber kita. Kak, kenalin dulu. Halo, nama aku Yulia Nurrohmah, biasa dipanggil Yulia. Aku mahasiswi semester 4 di International Women University. Ada yang tahu gak sih? Itu tempatnya di Bandung. Itu kampus baru sih, baru beli 10 tahun. Jadi emang banyak yang belum tahu juga gitu. Bahkan orang-orang Bandung sendiri juga belum tahu juga. Kegiatan kakak apa nih sekarang? Kegiatan aku kuliah di rumah sama. Karena kan daring ya? Iya, karena kan semua kampus juga kuliah di rumah semenjak bulan Maret ya, kalau nggak salah ya. Iya. Semenjak Hampir setahun ya iya, kita. hampir setahun di rumah. Mungkin dari siswa SD, SMP, SMA juga masih di rumah sih gitu. Iya. Mungkin kalau kita kan anak kuliah SMP gitu, SMA mungkin gampang belajar walaupun dari rumah kan, karena kan mereka maksudnya udah ngerti tentang internet gitu. Coba kalau misalnya anak SD, Iya, anak itu PAUD, agak susah TK, ya? Iya. susah, harus ada pengawasan orang tua. Jadi harapan aku sih semoga virus ini cepat berlalu ya. Iya, amin Iya. banget ya. Nah, selama memang sekarang masa pandemi nih, jadi kita lebih baik di rumah aja nih, sebisa mungkin nih kita belajar dari rumah gitu. Kakak nih sebagai mahasiswa, kenapa nih kakak pilih jurusan bidang komunikasi di Universitas International Women ya? Iya. Ya, di Bandung. Kenapa nih kak? Karena cakupan komunikasi itu luas, menarik juga untuk dipelajari. Mungkin orang-orang bilang, wah komunikasi itu cuma ngomong doang gitu, lagian gampang juga buat ngomong doang. Banyak kok mahasiswa atau misalkan orang-orang yang gak kuliah di jurusan komunikasi, mereka public speakingnya bagus, itunya bagus. Tapi aku pengen yang lebih gitu dari ilmu komunikasi tuh, pengen lebih dalam tahu gitu tentang komunikasi itu gitu, apa artinya komunikasi. Dan kan di komunikasi juga kita mempelajari etika bener gak sih, etika bener, komunikasi. Apalagi di jurnalis Iya. ada yang namanya ini etika jurnalistik ya gak sih. Oke, iya. Kayak etika profesi, kode etik istilahnya, kayak gitu. Terus lagi emang yang menarik untuk dipelajari juga sih dari komunikasi, semua bahasan komunikasi. Di semester aku yang keempat ini aku tuh banyak belajar banget tentang komunikasi gitu, bukan hanya tentang public speaking doang, gimana cara kita ngomong di depan orang, tapi ada yang namanya psikologi komunikasi. Kita tuh kan jadi tahu ya, Iya. maksudnya gestur orang gitu kan. Kita komunikasi itu bukan soal ngomong aja kan, Iya, ngomong doang, tapi ada yang namanya komunikasi simbolik ya nggak sih. Iya. Dan dari ekspresi juga itu udah dinyatakan komunikasi kan, bener Iya. nggak sih. Jadi kita tuh bisa menilai orang dari gesturnya juga kan, Iya. nggak hanya dari omongan gitu. Karena kadang omongan sama gerak badan itu beda gitu, beda arti karena beda gerak juga gitu, ngerti nggak sih? Iya Gitu kan? kebetulan muka aku jutek kan, Iya, jutek. betul. Jadi kalau misalnya marah nih, orang marah kan nggak mungkin juga gitu. Maksudnya gini, kadang kalau misalnya orang marah
kan orang tipikal orang itu kan beda-beda. Ada yang Iya. misalkan marah dia langsung ngomong terus biasa aja. Ada juga orang yang emang dia marah tapi dia diem. Iya, Nah, itu lebih serem ya kak, ya nggak sih? iya lebih serem, tapi dari ekspresinya juga kan udah kelihatan komunikasi gitu. Iya, Jadi beda. cemberut gitu Iya, atau apa, itu iya. juga komunikasi. Terus lagi rambu-rambu lalu lintas di jalan kan, itu juga sudah Mengartikan komunikasi juga iya, ya, iya. betul nggak sih? Misalkan kayak lampu merah tuh berhenti kayak Iya, gitu-gitu. betul. Jadi emang banyak banget cakupan komunikasi, bukan hanya kita ngomong gini kayak gitu, bukan hanya gitu. Jadi aku pengen mempelajari lebih dalam tentang komunikasi itu sendiri gitu. Tadi dari banyaknya bidang di komunikasi gitu, kayak ada PR, ada jurnalis, ada kreatif juga nih. Kakak kalau misalkan bekerja di sebuah perusahaan gitu, pengen di bidang apa sih gitu? Jujur aja ya, karena kan di kampus aku nggak ada sampai sekarang sampai semester 4 nggak ada konsentrasi untuk masuk ke jurnalis atau PR kan. Mungkin kalau komunikasi di kampus lain tuh ada semester 5 kalau nggak salah ya, dibagi dua gitu konsennya. Kamu mau masuk mana nih, mau masuk PR atau jurnalis? Nah di kampus aku tuh nggak ada, jadi aku belajar dua-duanya. Tapi mungkin nanti untuk bekerja aku maunya sih lebih ke jurnalis, karena kayak dengan karakter aku yang seperti ini, yang riweuh, yang rusuh, aku tuh kayak gak bisa gitu kerja cuman hanya diem doang gitu depan komputer tiap hari gitu, pergi pagi pulang sore. Aku pengen kerja aku tuh ada karya gitu, ngerti gak sih? Kan kalau misalnya jurnalis kan bikin berita gitu, dibaca gitu, nambah pengetahuan juga untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi aku pengen, kayaknya sih memang lebih menarik untuk ke jurnalis gitu. Tapi kadang gini loh, kita tuh kan merencanakan nih dari awal kuliah, wah gue pengen masuk ini, pengen masuk itu. Kadang nanti setelah lulus tuh ketarik ke hal-hal lain gitu. Bisa aja kan, kan sekarang banyak anak-anak komunikasi yang kerja di perbankan gitu, ya yang memang bukan apa sih, bukan namanya teh, bukan fashionnya gitu. bukan di passionnya, bukan gitu. Tapi kadang misalkan anak komunikasi kerja di perbankan yang memang keluar jurusan gitu setelah kuliah tuh, ngerti gak sih? Kayak anak teknik, anak peternakan kan kebanyakan di bank juga gitu. Iya sih, betul. Intinya kalau kakak itu pengen sebuah pekerjaan yang menghasilkan seni gitu ya, sekalian mengeksplor pengalaman dan survei diri gitu ya. Betul. Terus kalau misalnya ini kan tadi kamu nanya ke aku apa sih gitu, kamu nanti mau kerja apa sih selalu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku nih ya, sahabat berkelana, aku tuh pengennya di PR. Kenapa sih PR? Karena kalau kayak PR tuh sebuah jembatan antara perusahaan dan klien gitu. Menurut aku sih jadi PR itu adalah sosok yang penting dalam sebuah perusahaan. Kayaknya perusahaan tak akan berjalan lancar kalau nggak ada PR gitu sih kak, menurut aku. Bener gak sih menurut kakak? Iya, betul juga ya. Karena PR tuh menurut aku paling penting gitu, iya nggak sih? Iya. PR tuh kan selain menjembatani antar perusahaan keluar, juga kan dia juga menjembatani komunikasi dari pemimpin ke pegawainya. Iya, gitu. jadi di intens juga gitu di dalam perusahaannya juga tetap terpakai gitu ya, bukan keluar aja kayak gitu sih kak. Gitu sih kalau aku. Nah, tadi kakak ada yang ngomongin passion ya, passion dari sebuah pekerjaan. Nah, kalau misalkan kakak nih, kan tadi pengen jurnalis nih atau PR. Seandainya nggak ada di passion kakak nih, kakak misalkan menjadi kreatif, nah gimana nih? Tadi kan aku bilangnya dari awal, kadang kita kuliah juga udah nentuin gitu, wah aku pengen masuk ke sini jurusan ini, nanti udah kerja gue mau jadi ini. Kadang nggak selamanya seperti itu gitu. Anak teknik juga banyak kan yang masuk perbankan gitu, ya nggak apa-apa juga. Artinya kalau misalnya aku nanti setelah lulus nggak jadi jurnalis pun jadi yang lain gitu ya, asal itu bisa mendapat ilmu baru dan belajar hal-hal baru, kenapa enggak gitu. Tapi sih emang sangat penting kerja di passion, karena kan nih ada quote dari Ridwan Kamil, pekerjaan yang paling baik itu adalah hobi yang dibayar, kira-kira begitu sih gitu. Jadi kitanya juga bakal ikhlas ya, bakal sukarela gitu mengerjakan hal tersebut. Betul. Bakal apa ya? Bakal
enak aja gitu kerjanya, kayak nggak ada beban gitu. Wah, Iya. karena aku suka nih gitu. Ya happy terus ya Iya, dalam happy kerjanya terus, iya ya. betul. Kalau menurut pandangan kamu sendiri gimana? Kalau misalnya nih kamu nih udah jadi anak komunikasi, udah belajar banyak hal dari komunikasi, tahu-taunya kerjanya misalkan bukan di bidang komunikasi, gimana kalau kamu? Kalau aku sih sebenarnya nggak apa-apa juga ya, karena istilahnya kita berkuliah untuk mencari sebuah pengalaman dan pengetahuan ya. Mungkin pengalaman yang baru akan menimbulkan pengetahuan yang baru juga. Iya. Kayak bakal ya udah, jadi ini tahu itu tahu, jadi istilahnya multitasking gitu kitanya, jadi segala tahu gitu. Kalau aku sih, menurut aku gitu, jadi nggak apa-apa sih kalau misalkan emang bukan passion aku gitu. Selagi akunya juga mau gitu melakukan itu ya gitu. Nah, untuk hal baru, apa sih yang baru kakak ketahui setelah kakak berada di bidang komunikasi? Banyak hal ya, emang sih kalau komunikasi itu kan basicnya ngomong ya, kita ngomong gitu. Ada beberapa hal yang emang aku ketahui setelah aku jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Contohnya kayak strategi marketing. Oh Iya. Kayak misalnya nih, ada di pelajaran waktu itu, waktu aku semester 2 ada pelajaran yang namanya psikologi komunikasi, dan ternyata di situ aku belajar tentang iklan, tentang sebuah iklan. Gimana sih iklan itu dibuat semenarik mungkin untuk menarik pelanggan, bukan dimanipulasi ya, memang gimana ya, jadi kayak di input untuk lebih baik gitu. di input untuk lebih baik, dan jadi ini, jadi orang tuh mau gitu ya. jadi layak untuk jadi konsumsi publik gitu. Ngerti nggak sih? Iya. Ada yang namanya etika pariwara, dan itu membahas tentang poin-poin yang memang nggak seharusnya ada di iklan gitu, kayak kekerasan, terus apa-apa gitu, tapi aku lupa poinnya, tapi memang seperti itu gitu basicnya. Terus lagi ada juga kode etik jurnalis gitu, jadi di situ juga aku tahu setelah jadi anak komunikasi, banyak hal-hal di situ yang memang dipelajari, banyak lah pokoknya, banyak, asik banget jadi anak ilmu komunikasi. Oke. Gitu. Jadi ilmu komunikasi itu bukan cuma ngomong aja nih, tapi ada juga strategi-strategi tertentu nih. Jadi buat Iya. kalian yang masih bingung nih mau kuliahnya jurusan apa nih, ayo gabung di jurusan komunikasi. Nih, hal apa sih yang bikin menarik gitu di bidang komunikasi tuh? Banyak hal ya, karena kan gini, orang yang emang bisa ngomong biasa sama orang yang emang mempelajari ilmu komunikasi itu beda, mereka akan beda. Kayak misalnya orang yang hanya bisa ngomong di depan umum sama yang punya udah mempelajari tentang ilmu komunikasi gitu, Iya, betul. akan beda. Beda. Contohnya kayak misalkan orang yang emang bisa mempelajari komunikasi, yang udah gitu mempelajari komunikasi itu, dia kalau ngomong tuh kan mungkin lebih beretika, Lebih dijaga. iya, lebih dijaga juga, lebih memilah-milih bahasa untuk jadi konsumsi publik gitu. Banyak kok orang yang emang dia terbiasa ngomong di depan umum gini gitu, tapi dari segi bahasanya masih jelek gitu, ngerti nggak sih? Ada misalkan bahasa kotor, bahasa kasar gitu, maaf aja ya gitu. Iya. Tapi memang betul sih, ini kenyataan gitu. Bahkan di sekitar aku pun ada gitu orang yang seperti itu. Kayak aku mikirnya, ini orang sering ngomong di depan umum, tapi kok bahasanya gitu, nggak ini juga, nggak dijaga gitu. Istilahnya tuh nggak sesuai sama porsinya gitu ya. Karena kan kalau misalkan komunikasi tuh sama anak kecil gimana, sama orang tua akan gimana, beda, atau beda sama klien gimana, betul iya, nggak sih? akan Iya, beda iya, cara beda. komunikasinya, teknik komunikasinya. Makanya itu tadi aku bilang kan, aku bahas kan tentang psikologi komunikasi, di situ juga kita mempelajari gitu, Iya, betul. detail-detailnya gimana komunikasi sama anak-anak, gimana komunikasi sama orang tua atau sebaya, kayak gitu. Sekarang aku mau nanya, apa sih harapan kakak gitu buat orang-orang komunikasi gitu, buat anak-anak komunikasi nih? Kalau ditanya harapan pasti banyak ya, tapi aku bakal bilang beberapa harapan aku. Yang pasti sih harapan aku untuk orang-orang komunikasi, anak-anak komunikasi gitu, tetap bisa menjaga etikanya dalam berbicara di depan orang lain gitu. Kayak misalkan tetap bisa ngejaga etika komunikasi yang baik, tetap bisa untuk bisa memanfaatkan ilmu komunikasi itu dengan baik, apa yang dia
peroleh cadil ya, peroleh setelah kuliah gitu. Contohnya kayak gini, kan aku tadi bilang aku pengen jadi jurnalis kan, gitu. Aku harap sih sebagai jurnalis juga tetap memperhatikan kode etiknya, kayak misalkan hoax tuh kan adalah sebuah pelanggaran dari komunikasi ya. Hoax tuh kan bahaya banget kalau misalnya hoax orang percaya hoax hoax tersebar di masyarakat luas gitu kan, bahaya banget karena kan berita tuh bisa membentuk opini masyarakat kan. Ketika kita sebagai jurnalis tidak bisa untuk menyaring hoax, tidak bisa menempatkan posisi kata-kata yang enak dibaca, posisi kata-kata yang baik untuk dibaca masyarakat, itu sangat bahaya gitu. Apalagi kalau misalnya masyarakat percaya hoax itu sangat merugikan sekali, dan bahkan juga bukan hanya untuk masyarakat merugikannya, tapi untuk diri jurnalis sendiri gitu, karena kan itu bisa dituntut kayak gitu. Terus lagi harapannya juga istilahnya jurnalis harus lebih pintar gitu ya dalam memilih. Iya betul, dalam apa yang mau jadi kontennya gitu. Apa yang dia dapat, apa yang dia tulis, apa yang dia sebar tuh harus disaring kembali, disatukan dan disaring kembali juga. Harapannya apa lagi ya? Jadi harapannya untuk yang berkomunikasi itu jujur lah ya nggak sih Kak? Iya, jujur yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Apa saran Kakak untuk orang-orang yang baru mau belajar berkomunikasi di bidang komunikasi gitu? Saran aku sih tetap mau belajar, tetap untuk berani mengekspresikan diri di depan orang-orang, berani untuk berbicara, berani untuk speak up, berani tampil dan pede aja gitu untuk bicara tentang apapun, karena ilmu komunikasi itu kan luas cakupannya, sangat luas sekali. Dan juga itu sih yang paling penting adalah kemauan belajar, karena kan kalau misalnya kita malas untuk belajar, percuma juga gitu. Masuk di jurusan manapun akan kalah gitu kalau emang kitanya males buat belajar gitu kan. Karena kan kebanyakan orang bilang kayak gini, bukan soal lu kuliah di mana aja nggak apa-apa gitu, asal kamunya aja yang emang rajin kayak gitu kan. Kita kan bahasa itu udah nggak asing lagi ya. Menurut aku itu sih saran aku, tetap berani, percaya diri, dan mau belajar di segala hal juga. Rendah diri, berarti istilahnya jangan sombong, dan kalian tuh harus tetap mau belajar. Jangan karena kamu merasa udah pinter, kamu nggak butuh ilmu yang lain. Iya betul. Salah, karena ilmu itu banyak banget gitu. Iya nggak sih Kak? Iya. Dan satu hal aku pernah gini, satu hal yang aku ingat dari dosen aku, namanya Bu Amelia juga. Amelia Setiawati. Ibu itu berpesan sama kita gitu, sama anak-anaknya, ketika kalian meremehkan ilmu itu nggak akan masuk kemana, ilmu itu nggak akan masuk sampai kapanpun ke otak kalian. Iya, gitu. Betul. Jadi tetap mau belajar juga. Intinya sih rendah diri gitu, jangan sombong kayak gitu. Nah, mungkin sobat berkelana, podcast kali ini cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya gitu. Semoga ketemu lagi kita ya. Karena kita berkelana dengan pengalaman. Dadah.